Organisasi adalah sebuah sistem kerjasama antara dua manusia atau lebih yang diadakan untuk mendapatkan tujuan bersama, dan setiap organisasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Begitu juga dengan organisasi Badan Dakwah dan Kesejahteraan Masjid Al-Ghazali, yaitu salah satu organisasi yang berada di bawah naungan pesantren mahasiswa Lika Malang yang langsung dibina oleh Bapak Haji dan Kholis. Dalam menjalankan profesinya sebagai pengurus masjid, pastilah mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana pengurus masjid-masjid lainnya. Dan berikut ini adalah 7 fakta tentang Masjid Al-Ghazali selama tahun 2014. Ini dia. Tentang Masjid Al-Ghazali yang pertama adalah kepanitiaan zakat fitrah atau lebih dikenal dengan sebutan panitia zakat yang selalu dilaksanakan setiap akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan yang berlangsung sekitar 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri itu diketuai oleh Saudara Sadam Kamil yang merupakan anggota pengurus Masjid Al-Ghazali bagian sosial kemasyarakatan dan sekaligus Wakil Presiden BEM Amaliyah tahun 2014-2015. Dalam kepanitiaannya itu, ia telah membagi waktu penjagaan zakat menjadi 3 shift. Yang pertama adalah shift jaga pagi dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Kemudian shift jaga siang dimulai dari jam 1 siang hingga jam 5 sore. Yang terakhir kalinya adalah shift jaga malam dimulai dari ibadah salat Isya hingga jam 10 malam. Kini kegiatan zakat ini dapat Anda baca dalam buku laporan pertanggungjawaban panitia zakat tahun 2014 yang bisa dijadikan sebagai acuan dan bimbingan bagi panitia zakat tahun berikutnya, yaitu di tahun 2015 mendatang. Selanjutnya adalah sakitnya sang ketua organisasi. Ketua BDKM Al-Ghazali tahun 2014 bernama Fakih Zamzani dikabarkan telah menderita sakit paru-paru pada 3 Mei 2014 lalu. Ia menderita sakit paru-paru diakibatkan dari terlalu banyaknya beban dan pikiran dan terlalu seringnya tidur di lantai, di mana biasanya dia tidur di kantor BDKM Al-Ghazali dengan hanya beralaskan tikar dan sajadah. Akhirnya ia pun dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Lafalet selama 2 hari dan di ruang perawatan selama 11 hari. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Lafalet, ia pun bisa diperbolehkan pulang, namun belum bisa dikatakan sembuh total karena di dalam paru-parunya masih terdapat semacam cairan seperti racun yang jika dikeluarkan akan membutuhkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar 15 juta rupiah, sehingga ia pun tidak bisa kembali untuk memimpin organisasi BDKM Al-Ghazali. Semenjak saat itulah organisasi BDKM Al-Ghazali langsung diorganisir dan dipimpin oleh sang wakil ketua, yaitu Saudara Amin Abdullah. Ketika kita asik membicarakan kekurangan orang lain atau orang lain, salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah hidup dan berlimpah kita sekalian. Berlanjut ke fakta tentang Masjid Al-Ghazali berikutnya, yaitu adalah pengajian hadis budi luhur. Pengajian hadis budi luhur adalah sebuah pengajian hadis-hadis pilihan yang telah dikumpulkan menjadi satu buku yang selalu dikaji setiap bulan suci Ramadan, tepatnya pada salat subuh dan pada salat tarawih. Pengajian ini juga dikenal dengan sebutan kultum atau kuliah 7 menit. Tujuan diadakannya pengajian hadis budi luhur ini adalah memberikan pelajaran dan wawasan kepada masyarakat untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Namun ternyata kultum di tahun 2014 lalu berbeda dengan kultum tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya sang pengisi kultum tidak hanya para asatid, akan tetapi beberapa santri Pesma kelas 4 dan santri Muhatali semester 8 ditugaskan untuk mengisi materi kultum yang selalu dijadikan sejak pada saat subuh. Akan tetapi di tahun 2014 lalu tidak ada satupun santri Pesma ataupun Muhatali dan diperkenalkan untuk mengisi materi kultum. Hal itu dikarenakan karena mereka tidak istiqomah dalam menjalankan kultum
kultum tersebut, di mana biasanya mereka mengisi kultum hanya dalam jangka waktu 5 hari atau bahkan 7 hari saja. Namun setelah itu mereka tidak melanjutkan kultum tersebut sampai pada waktu yang telah ditentukan dari pihak asatid sendiri. Hal inilah yang membuat para warga sekitar resah dan tidak sedang, sebab mereka masih membutuhkan bimbingan dan wawasan untuk amal-amal soleh di bulan suci Ramadan. Dan untung saja kegiatan pengajian hadis budi luhur ini berjalan mulus dan lancar dengan tanpa halangan suatu apapun. أجمل عيون في الكون أنا شفتها على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها. Di saat akan melaksanakan sholat Jumat, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2014 lalu, rupanya sang khatib Jumat tidak menghadiri sholat Jumat di Masjid Al-Ghazali. Hal itu dipicu diakibatkan dari kelalaian pengurus takmir sendiri. Mereka lupa tidak menghubungi dan mengingatkan kembali sang khatib akan jadwal khutbah Jumat pada hari itu, di mana khatibnya pada hari itu adalah Dr. Andes K. Haji Hamzawi, yang merupakan salah satu pengasuh dari Mahat Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Peristiwa bermula ketika salah satu pengurus Masjid Al-Ghazali bernama Si Fulan melihat jadwal khatib Jumat yang berada di samping komputer yang tertuliskan Jumat ketika pada bulan Mei adalah Ki Haji Hamzawi dan Jumat keempat adalah Bapak Haji Nokholik. Akan tetapi dalam jadwal Ki Haji Hamzawi terdapat tulisan keterangan kata-kata salah jadwal minta Jumat setelahnya. Ia pun langsung menghubungi Bapak Nokholik untuk meminta kesediaan beliau menggantikan jadwal Ki Haji Hamzawi tersebut, dan beliau pun menyetujuinya dan khutbah pun berjalan mulus dan lancar. Akan tetapi hanya 1 minggu kemudian mereka lupa tidak menghubungi kembali Ki Haji Hamzawi untuk mengingatkan beliau akan jadwal khutbah pada Jumat keempat pada bulan Mei tersebut. Akibat dari kelalaiannya ini, khutbah Jumat yang dibilali oleh saudara Lukman Hakim tersebut langsung digantikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sa'dullah yang merupakan wakil ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mahat Ali Al-Hikam Malang. Studi banding atau studi tour menjadi fakta tentang Masjid Al-Ghazali selanjutnya. Studi banding atau studi tour adalah sebuah upaya pengembangan wawasan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja pengurus Masjid Al-Ghazali. Acara kegiatan yang bersifat kondisional itu dilaksanakan 3 kali selama kepengurusan. Yang pertama kali dilaksanakan di Masjid Sabilillah Kota Malang pada tanggal 6 Mei 2014 lalu. Kemudian dilaksanakan di Masjid Al-Falus Surabaya pada tanggal 11 November 2014 lalu. Dan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada tanggal 12 November 2014 lalu. Di dalam ketiga masjid tersebut mereka mencari tahu apa saja yang menjadi kekurangan mereka dalam hal perusahaan masjid. Namun sayangnya hasil studi banding ini tidak dapat diimplementasikan di tahun 2014 dikarenakan masa kepengurusan hampir habis. Meski demikian, hasil studi banding ini akan dilaksanakan oleh pengurus BDKM tahun selanjutnya, yaitu BDKM Al-Ghazali tahun 2015-2016. Berikutnya adalah tentang masalah adzan sholat subuh yang dikumandangkan oleh sang pembina takmir sendiri, yaitu Bapak Haji Nokholis. Peristiwa sangat memalukan ini terjadi sebanyak 20 kali bahkan lebih selama kepengurusan, dan penyebab dari peristiwa ini adalah diakibatkan dari tidak adanya kemauan dari diri santri Al-Hikam sendiri untuk mengumandangkan adzan sholat subuh di Masjid Al-Ghazali, meskipun telah dijadwalkan setiap malamnya bagi mereka yang piket jaga malam. Bahkan lebih parahnya lagi, pada hari ke-7 pasca Hari Raya Idul Fitri yang mengumandangkan adzan sholat subuh dan Khalis, sementara yang mengumandangkan Syekh Abu Nawas adalah sang wakil pengasuh, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nafi sendiri.
Dan fakta tentang Masjid Al-Ghazali di tahun 2014 yang terakhir adalah kajian manajemen kolbu yang selalu dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan, tepatnya menjelang berbuka puasa. Kegiatan yang berlangsung sekitar 21 hari selama bulan Ramadan itu diketuai oleh saudara Fendika Ivan Jazula yang merupakan anggota pengurus Masjid Al-Ghazali Bagian Sosial Kemasyarakatan dan sekaligus ketua dari Santri Al-Hikam Angkatan tahun 2012. Dalam kepanitiaannya itu, ia telah menjadikan kegiatan takjil menjadi 27 hari dan pengajian yang mencapai 21 hari. Sebelum diadakan kajian manajemen kolbu, terlebih dahulu para santri diperintahkan untuk membaca Nadhum Asmaul Husna yang biasa dibaca sebelum pengajian kitab Mursyidul Amin pada 1 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab Mursyidul Amin yang akan dibacakan oleh santri Ahmad Ali semester 8. Barulah kemudian sama kita pengasuh yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Nafi memberikan tausiahnya kepada masyarakat tentang bagaimana macam-macam hati, penyakit-penyakit hati, dan bagaimana tata cara memperbaiki dan mengobatinya. Allah dekat sekali, Allah menyapa kita, tidak hanya lewat depannya, tetapi lewat ciptaan-ciptaannya. Setelah kegiatan ini berlangsung sekitar 1 jam lebih, tepatnya memasuki adzan sholat maghrib, barulah dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama sambil menunggu dikumandangkannya iqamah dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Dan tujuan diadakannya kajian manajemen kolbu ini adalah memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara menata hati di bulan suci Ramadan. Pemirsa, itulah 7 hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan BDKM Al-Ghazali selama tahun 2014.